Iki yang kita banggakan. Ini ada Ibu Rikan kelihatannya ya. Ibu Rikan yang kita hormati. Ada ya Ibu Rikan ya. Kelihatan wajahnya. Ya, Nur Iza Pak Kiai yang hadir. Oh, Ibu Nur Iza, Ibu Utari ada juga ya. Bu Utari ya. Oke. Jadi Bismillah insyaallah kita siang ini akan berbincang-bincang tentang mata kuliah yang sangat penting ya, yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, yang harus dipahami oleh semua mahasiswa IKI ya, yaitu mata kuliah keikian. Mata kuliah ini spesifik, sangat khusus. Kenapa? Karena ya pemberlakuannya di-SK-kan secara khusus oleh rektor. Kalau mata yang lain ada SK juga, tapi sifatnya umum, tidak spesifik. Nah, sementara mata kuliah ini ada SK khusus ya tentang pemberlakuan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa IKI tanpa terkecuali ya, semua fakultas dan prodi yang ada di IKI. Tentu ini beda dengan yang lain kan. Ya. Yang kedua, ada SK khusus juga dari rektor tentang tim yang mengajar mata kuliah ini. Ini juga berbeda dengan mata yang lain kan. Yang lain ada tapi umum sifatnya juga. Nah, dengan demikian ya, 2 SK itu ingin menegaskan betapa pentingnya mata kuliah keikian ini. Makanya wajib diajarkan di semua fakultas dan semua prodi, dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa IKI ya, tanpa terkecuali ya, semua fakultas yang ada dan prodi yang ada. Di sisi lain ya, arti pentingnya mata kuliah ini ialah di dalamnya mengandung hal-hal penting, hal-hal mendasar yang wajib difahami oleh seluruh mahasiswa IKI secara baik. Agar mahasiswa IKI pertama bisa mengenali dirinya sendiri. Bisa mengenal apa itu IKI dan untuk apa didirikan. Karena ada sebagian di antara kita ya yang tidak kenal dengan dirinya sendiri kan. Ya. Sudah lama di IKI tapi nggak tahu apa itu IKI. Siapa penggagasnya ya kan. Siapa yang mendirikan dan lain-lain. Jadi ya ada hal penting yang perlu kita pahami, terutama mahasiswa IKI yang bisa menjadi modal juga, bekal juga ya untuk mendorong Anda sukses di IKI. Karena di dalamnya syarat dengan nilai-nilai luhur, nilai agung yang perlu kita pahami yang bisa menjadi bekal kita ya untuk sukses studi di IKI. Masalah mesti hafal 30 juz gimana caranya? Gitu kan? Mesti nanti harus tamat dari IKI sebagai ulama perempuan yang hafidhah, yang mufassirah misalnya begitu. Yang masih ilmu-ilmu apa Al-Qur'an dan lain-lain. Kemudian juga bisa menjadi bekal Anda nanti setelah Anda tamat dari IKI, kemudian terjun di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat penting. Bisa menjadi bekal Anda, modal Anda untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat supaya Anda pede ya. Dan Anda bisa menguasai lapangan seperti yang dicontohkan oleh ya muassis dan Shahibul Fikroh IKI ini, yakni Al-Mafrullah Bapak Profesor Yaji Ibrahim Hussein. Nah, dengan demikian maka ya sebelum saya menyampaikan materinya, ingin saya sampaikan tentang apa namanya tata tertib atau panduan yang harus kita pedomani selama kita mengikuti ya perkuliahan keikian ini. Yang tujuannya supaya perkuliahan berjalan dengan baik ya, lancar dan sukses, tidak ada kendala.
Anda juga berhasil bisa memahami dengan baik, dosennya bisa menyampaikan secara penulis dengan baik. Maka perlu ada aturan, perlu ada pedoman ya yang perlu kita sepakati. Pertama, ya sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita harus melandasinya dengan nawaitu yang tulus. Khalisan mulisan liwajillah. Itu landasan pertamanya, ya kan? Artinya kita kuliah ya, khususnya keikan ini, nawaitunya motivasinya adalah karena kita sadar ya, bahwa ini kewajiban agama yang kita pahami dengan baik, kuasai dengan baik, ya kan? Terkait dengan visi misi kita, tujuan kita untuk studi IKI sampai sukses dengan baik. Sehingga Anda nanti ya akan betah di IKI. Bukan saja S1, S2-nya teruskan di IKI, S3 teruskan di IKI, Anda pulang ya gondol doktor. Nah, hafidhah dari IKI. Artinya jangan hanya berhenti di S1 kan? Ya, karena nilai yang ada di IKI ini, di keikan ini ya akan mendorong kita untuk terus berpacu dan semangat maju ke depan. Tidak berhenti di S1 tapi harus tamat ya S2 bahkan S3 baru kita pulang menikah. Nah, begitu kira-kira kan. Sehingga Anda mantap menjadi ulama perempuan yang hafidhah sebulan IKI begitu. Nah, itu bisa kita peroleh kalau kita memahami dengan baik ya nilai-nilai agung ya yang selama ini hidup di IKI dan diteladankan oleh almarhum Bapak Profesor Haji Ibrahim Husain Al-An'am. Makanya nawaitunya mesti ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kalau ikhlas maka yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ya yang susah menjadi mudah, ya kan? Ya. Dan semua dapat kita kerjakan dengan penuh kenikmatan dan kelezatan. Sehingga Anda akan betah ya di ruangan Zoom, bahkan akan betah di asrama IKI ketika nanti sudah offline. Nah, begitu ya. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Innama amalu binniyat. Ini sangat menentukan nawaitu ini. Nah, dengan demikian perlu kita perbaiki niat kita, perlu kita perbarui niat kita. Kalau ya saat ini ada yang mungkin melenceng ya atau kurang lurus kurang pas ya diperbaiki. Baik, yang kedua kita ya mengikuti kuliah ini harus penuh dengan harus fokus penuh kesungguhan, fokus dan penuh kesungguhan ya. Makanya tidak dibenarkan makan minum di ruang Zoom ini kan ya. Minumnya makanya tadi sebelum masuk ke ruangan ya kan ya minum dulu kemudian makan dulu ya kan kemudian ada cemilan segala macam silakan tapi sebelum masuk ke ruangan ya di ruangan sudah tidak dibenarkan lagi kita mungkin minum mungkin makan juga mungkin ngobrol ya mungkin bicara sama tetangga sebelah ya kan mungkin ketawa-ketawa mungkin bercanda karena kita harus fokus ya. Artinya wijidin wajihadin. Kuliah ini perlu kita ikuti dengan penuh kesungguhan. Ya. Supaya kita bisa mengambil manfaat. Berikutnya yang ketiga, ya. Kita perlu ya menjadikan keistiqomah atau istiqomah ya sebagai sebagai sayap kanan kiri kita yang mengantarkan kita ya secara istiqomah terus mengikuti perkuliahan ini sejak dibuka ya sampai selesai ya kan. Tadi agak terlambat ya. Ya, nggak apa-apa, ada faktor sesuatu yang kan. Jadi diharapkan tepat waktu kalau tidak ada halangan yang penting ya, yang mendesak ya. Kemudian ya keluarnya dihasilkan juga kalau sudah selesai materinya, sudah habis ya kita selesai kan, tidak panjang-panjang. Kemudian kalau belum ya kita selesaikan. Yang jelas kita akan coba disiplin, jangan sampai ada waktu dosen sebelum kita pakai dan jangan sampai ada waktu dosen ya setelah kita pakai. Ya, kira-kira begitu.
Kemudian berikutnya ya, supaya kondusif ini kan suasananya ya. Perubahan ini maka ya usahakan memakai busana muslimah yang rapi. Tentu semua sudah pakai busana muslimah kan? Ya. Semua harus rapi. Mandi dulu tadi kan, kemudian wudhu dulu, ya, kemudian rapi sholat duha dulu, ya kan? Kalau bisa sholat duha dulu kan, baru masuk ruangan. Gitu. Tentu yang pertama tadi ya, waktu jam pertama, misalkan sudah sholat duha, baru masuk ruangan. Begitu ya. Jadi tidak boleh, misalnya ada yang berbusana kurang rapi. Berikutnya ya, latar belakang Zoom kita ini usahakan rapi juga. Jangan latar belakangnya itu, mohon maaf ini ya, kurang rapi atau berantakan. Karena pernah ada jadi kita bilang begini, latar belakangnya tempat tidurnya berantakan yang belum dirapihin kan sangat mengganggu kan. Hanya Anda terganggu, dosanya juga terganggu, sama juga itu kan. Ya. Berikutnya adalah semua wajib membuka videonya atau kameranya ya. Jangan ditutup dan jangan menampakkan gambar atau foto, ya kan? Karena kadang-kadang fotonya ya kan bukan orangnya kan. Ada juga misalnya pakai latar belakang yang tidak bagus kan. Ya, ini tolong diusahakan pokoknya yang kondusif lah sehingga enak kita kuliah ya. Karena kalau ada pandangan yang tidak sedap, tidak enak, terus terang dosanya itu manusia biasa itu. Jadi gampang terganggu juga itu kan. Gampang terganggu. Kalau tidak dibuka juga itu mengganggu. Kenapa harus dibuka? Supaya dosennya tahu kan, yang kuliah mahasiswi atau gambarnya atau orang lain kan. Karena bisa jadi nanti kuliah orang lain bukan Anda kan. Ya, ketika ditutup kan atau pakai fotonya kan. Ya, fotonya tidak kuliah ya kan, yang kuliah ada kita ya kan. Orangnya, basicnya, makanya kita wajib membuka. Nah, kira-kira itu ya, aturannya ya supaya kita enak kuliah. Gimana sependapat semuanya? Atau ada yang keberatan? Sependapat? Sependapat ya? Iya, Pak, sependapat. Iya, tidak keberatan kan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cuma saya ingin tanya, ini kan pernah saya ajar ini. Apa belum? Iya, Pak. Apa? Sudah pernah, Pak. Tentang apa? Tentang mata kuliah apa? Filsafat hukum Islam. Oh, bukan keikian, bukan ya? Bukan. Oh, sekolah. Enggak, khawatir nanti berulang-ulang gitu kan. Oh, bukan ya. Jadi pernah saya ajar falsafat hukum Islam sama masail fikih mungkin ya. Ya, baik. Bukan keikian, bukan ya? Baik. Ya. Khawatir nanti diulang-ulang lagi keikian kan ya. Baik ya. Mari kita mulai ya, bismillah. Jadi bicara tentang keikian, artinya kita akan membicarakan ya beberapa hal yang sangat penting yang mendasar terkait dengan IIQ Jakarta. Dimulai dari ya siapa penggagasnya, siapa Sohibul Fikrohnya, siapa pendirinya, ya kan? Bagaimana kecintaan ilmiah muasisnya atau Sohibul Fikroh, bagaimana kiprahnya, mana karya ilmiahnya, itu akan kita sampaikan. Tentu tidak panjang lebar, kita ambil yang penting karena waktunya nggak cukup kan. Yang penting Anda sudah punya modal kan, tahu siapa Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein selaku Sohibul Fikroh, selaku penggagas, selaku muassis pendiri. Ya. Kemudian kita akan belajar juga tentang ya sejarah singkat IIQ kan. Siapa pendirinya, latar belakang kenapa didirikan, apa visi misinya, apa tujuannya, kenapa ya menggabungkan antara perempuan dan Al-Quran, ya kan? Kenapa misalnya bukan kayak PT IKI yang pria, kenapa perempuan? Dan kenapa masih ada kewajiban menghafal Al-Quran? Akan kita kaji, kan? Bagaimana hukumnya menghafal Al-Quran? Etika Al-Quran akan kita kaji juga. Etika masih sedikit terhadap Al-Quran bagaimana? Akan kita kaji juga. Termasuk masalah penting
terkait dengan Anda yang harus menghafal terus, tidak boleh berhenti. Misalnya apa? Bagaimana pandangan fuqaha tentang perempuan yang haid, ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, takfir, ya, setoran dan lain-lain. Karena kalau kita mengikuti pandangan yang sempit, yakni pandangan Syafi'i dan Jumhur, ya, Anda ketika datang tamu tidak diundang, haram baca Al-Quran. Berarti haram nambah hafalan, haram menghafal, haram takrir, haram setor dan lain-lain. Tentu akan menjadi apa? Penghalang buat Anda untuk lebih cepat selesai kan? Ya, karena semua terkait dengan apa? Tahfidzul Quran, ya kan? Ya, kita bisa UAS kalau apa? Lulus ujian tahfidz, ya kan? Nah, kalau targetnya nggak tercapai karena terhalang oleh tadi tamu dia undang setiap bulan, kan jadi masalah. Nah, ini akan kita cari solusi, akan kita cari solusinya supaya Anda nanti ada jalan bisa melakukannya. Ya, itu akan dibicarakan. Kemudian ya nilai-nilai luhur atau agung, ya, yang hidup di IKI yang diteladankan oleh Al-Mahfula, Bapak Profesor Yai Haji Ibrahim Hussein LML. Itu akan kita kaji. Misalnya apa? Keikhlasannya, kesabarannya, keistiqomahnya, zuhudnya, ya kan? Cintanya kepada ilmu, cintanya kepada para mahasiswi IKI, kemudian cintanya kepada para ulama, para habaib, ya kan? Cintanya kepada perjuangan dan lain-lain akan kita kaji. Supaya Anda kenal betul siapa beliau itu dan bisa mencontoh, mencontoh beliau, sehingga Anda sukses satu di sini dan nanti pulang bisa juga Anda mendirikan IKI di kampungnya masing-masing. Kita harapkan ke depan per kampung ada IKI, wah hebat itu, ya kan? Ya, per kampung ada IKI, bukan per camat, bukan per wali kota, per provinsi. Sekarang kan baru beberapa provinsi kan, ya kan? Nah, nanti kita usahakan ya, per kabupaten kota ada IKI. Turun lagi per kecamatan ada IKI. Turun lagi per kampung desa ada IKI, per kelurahan. Siapa rektornya? Anda semua. Nah, hebat kan? Hebat. Itu tujuannya kenapa IKI didirikan, ya kan? Iya. Nah, itu akan kita kaji semua supaya menjadi spirit Anda, roh Anda, ya, semangat Anda untuk apa? Berjuang di IKI sampai berhasil dan pulang tetap sebagai berjuang Al-Quran yang apa? Yang membumikan Al-Quran di negeri yang kita cintai. Nah, itu ya. Kemudian nanti berikutnya akan kita kaji ya pemikiran beliau terkait dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Ini sangat penting. Banyak pemikiran beliau yang brilian, yang orisinil, yang maju ya, yang tidak dimiliki oleh ulama lain ya, tentang pembaruan hukum Islam, terutama di Indonesia. Nah, ini perlu kita kaji, kita pahami, agar nanti Anda juga begitu, lama-lama bisa kayak beliau. Ya, bisa punya pemikiran hebat tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Sunnah, tentang ulum Quran, kan? Tentang pendidikan, tentang perempuan, dan lain-lain. Nah, itulah kira-kira garis besar apa silabi ya yang akan kita sampaikan dalam perkuliahan ini ya, cuma satu semester ya kan. Ya, tentu apa namanya ya tidak sempurna betul, tapi yang penting Anda sudah kenal ya poin-poin besar. Karena kalau diure lengkap tidak cukup 2 semester ya kan. Nah, nanti Anda belajar ikan melulu di kan ya bosan ya kan. Ya, 2 semester ya kan. Ya, 2 semester bisa kurang, bisa 4 semester ya, karena banyak. Materinya banyak. Ya. Ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Ya kan? Tentang Shahibul Fikr. Siapa itu? Penggagas IKI. IKI itu ibarat ya pohon ya, yang subur, yang lebat, ya, yang akarnya tertancap dalam ke tanah sono, ya kan? Kemudian menjulang tinggi pohonnya, dahannya, rantainya. Daunnya lebat, bagus, ya, banyak bunganya, banyak buahnya.
buahnya sangat ranum, setiap orang kepengen memetik dan boleh memetik ya dengan bebas. Itulah pohon Institut Ilmu Al-Quran, pohon iki yang begitu bagus dan indah, sehingga Anda tertarik datang ke iki karena pohon yang indah itu. Tentu pohon ini tidak tumbuh dengan sendirinya, tidak mungkin. Kalau alang-alang rumput tumbuh dengan sendirinya. Ini kan pohon pilihan, pohon Al-Quran. Nah, pohon Al-Quran. Tentu harus ada yang menumbuhkan, yang menanam. Pohon yang hebat ini ya ada yang nanam. Siapa yang nanam? Ada penggagasnya. Siapa yang menggagas? Yaitu Al-Marfullah, Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LMH. Ini gagasan yang luar biasa. Karena tidak dimiliki oleh ulama lain, siapapun ulamanya. Ya. Ketika beliau ingin menjalankan iki, keliling dulu ke dunia Islam, bahkan sampai Asia Tengah sana, mencari ada enggak ya jamiah yang kayak iki ini di dunia Islam. Ternyata di Timur Tengah, di Arab, ya Saudi Arabia, di Syria, Aljazair, di mana lagi ya Yordan, ya, di Baghdad, di Afghanistan, di Turki, di Mesir belum ada jamiah yang kayak iki, belum ditemukan. Padahal ini sangat penting, kan? Jadi beliau keliling ke dunia Islam, ya, lewat pelamatannya tidak menemukan adanya jamiah yang kayak ini. Maka beliau sangat terpanggil untuk mendirikan iki di Jakarta dengan nama Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Yang saya bolak-balik mengusulkan sudah diubah menjadi Institut Ilmu Al-Quran Indonesia. Dan akhirnya nanti bisa menjadi Institut Ilmu Al-Quran Internasional. Begitu kan? Jadi ini satu-satunya di dunia Islam. Jadi nggak ada jamiah yang mewajibkan menghafal Al-Quran, yang mengkaji ilmu Al-Quran secara mendalam, ya khusus perempuan itu belum ada. Bahkan belum ada sampai hari ini kecuali iki. Ini bukan labbe ya, bukan berlebihan kan? Ini fakta. Sampai hari ini di Saudi Arabia belum ada jamaah itu. Yang ada kuliah Al-Quran di Jamiah Islam Madinah Munawarah. Kuliah fakultas. Yang ada fakultas Al-Quran di mana? Di Jamiah Islamiyah Madinah Munawarah. Kita kan institut. Ya, banyak fakultasnya. Bahkan di Mesir belum ada. Di Mesir sampai ini belum ada. Yang ada apa? Yang ada adalah prodi tafsir dan ilmu Al-Quran. Di Mesir itu, yang terkenal itu. Tidak ada fakultas yang kayak begini, nggak ada. Nggak ada institut apalagi ada. Di Anda itu luar biasa. Tidak salah kamar. Tepat milih kamarnya. Makanya jangan mundur lagi. Ya kan? Tepat milih kamarnya. Sudah tepat milih iki Jakarta. Karena ternyata sampai hari ini belum ada duanya di dunia Islam. Kalau PT iki gaduh-gaduh. PT iki dulu S1-nya khusus pria. Sekarang 5 perempuan. Benar nggak? Ya, S2 apalagi? S3 apalagi? Kalau iki S1 konsisten istiqomah. Sejak berdiri sampai hari tetap perempuan, tidak memang laki-laki, kecuali S2, S3. Nah ini, ya maka gagasan itu ya merupakan pemikiran yang brilian, yang luar biasa, ya, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ya, makanya Anda tepat masuk itu. Jadi beliau itu ya sebagai sahibul fikrahnya, penggagasnya, ya. Bukan siapa-siapa, beliau, bukan orang lain, beliau. Dan sebelumnya telah berhasil mendirikan PT IGI. Siapa penggagasnya? Siapa penggagasnya? Beliau juga. Siapa pendirinya? Beliau juga. Beliau waktu itu ketua umum Yayasan Ihya Ulumuddin. Itulah yang mendirikan PT IGI. Kemudian mendirikan IGI, Yayasan Affan. Beliau ketua juga di situ, ketua umum juga. Luar biasa kan? Luar biasa. Ya.
Nah, sekarang siapa? Beliau itu siapa? Beliau itu anak kiai besar. Namanya Kiai Haji Husain. Yang disematkan di akhir namanya itu Ibrahim Husain. Kiai ini ya berasal dari Bugis. Ada keturunan dari kerajaan Salibar namanya ya. Kerajaan di sana yang terkenal ya. Kerajaan Salibar di Bugis. Beliau sebagai ulama juga saudagar besar yang tinggal di Bengkulu. Jadi beliau itu lahirnya di mana? Di Bengkulu. Ada orang Bengkulu di sini nggak? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Belum ada, ya. Jadi beliau itu lahir dari seorang ulama besar, kemudian dididik oleh orang tuanya, ya, dengan baik, ya. Biasa anak kiai kan dididik oleh orang tuanya kan. Diajarin ngaji, ajarin kitab oleh orang tuanya, kemudian belajar sama kiai yang ada di daerah situ. Nah, madrasah ibtidaiyahnya dimulai dari Singapura karena waktu itu ayahnya sudah pindah ke Singapura. Kemudian sanawiyah ayah itu di mana? Di Tanjung Karang, di Teluk Betung. Nah, dari sana ini yang perlu kita tahu. Selain di madrasah, belajarnya di mana? Ngaji sama kiai-kiai besar yang ada di daerah situ, ya kan? Nah, ini perlu kita contoh. Kita jangan hanya kuliah saja, tapi sebaiknya cari dosen yang bagus. Kita belajar qiraat, belajar tafsir, belajar ulum Quran, belajar fikih perbandingan, belajar usul fikih sama dosen-dosen tersebut di luar kuliah. Sudah ilmunya mantap. Nah, beliau juga begitu. Bukan sekolah saja, tapi ngaji juga. Nah, dari sana kemudian beliau ya kemana? Ke Banten, nyantri di Banten. Dari Banten ya nyantri ke Tanah Abang, tapi nggak lama. Ada guru di situ dicari sudah pindah, akhirnya nggak jadi nyantri di situ. Dari situ kemana? Ke Buntet, Buntet Cirebon, Kiai Abbas. Dari sana balik lagi ke Cirebon, mundar-mandir, balik lagi ke Banten, mundar-mandir, ke Banten. Dari Banten kemana? Ke Solo. Solo itu mencari gurunya yang dulu waktu di Tanah Abang dicari nggak ketemu karena pindah. Dicari ke sana, dikejar ke sana. Nah, luar biasa kan? Kemudian kemana? Ke Sukabumi, Gunung Puyo, belajar di sana. Jadi dia hebat itu. Cara ngajinya, beliau itu bukan seperti santri lain yang sifatnya Bandungan, ya kan? Selain Bandungan, beliau belajar sorogan istilahnya kan, artinya khusus ya 4 mata dengan gurunya, kitab-kitab tertentu. Makanya Allamah kan hebat kan ilmunya kan, ya. Ternyata belum berhenti di situ, ya kan? Terus kemana beliau? Beliau meneruskan ke Jamiatul Azhar di Kairo di Mesir, ya, kuliah di sana. Nah ini yang menarik. Waktu kuliah kayak tadi waktu di Indonesia. Di luar kuliah, ya, beliau belajar sama beberapa guru besar. Ada di bidang tafsir, bidang fikih perbandingan, usul fikih, bidang balaghah, bidang bahasa Arab dan lain-lain. Artinya ilmunya tidak ya mencukup sendiri di bangku kuliah. Karena kalau di bangku kuliah kan terbatas ilmunya kan. Ya. Tapi belajar lagi sama guru besar, profesor yang terkenal di sana. Dari Azhar merupakan ya tamatan nomor 2, ya kan? Yang kedua beliau mumtaz, ya. Nah ini yang perlu kita contoh, ya kan? Semangatnya mencari ilmu, ya, haus dengan ilmu, semuanya belajar terus dikejar ilmu itu, ya, luar biasa. Ini yang perlu kita contoh. Supaya Anda semangat diki, kan? Semangat diki dan nanti terus mengkaji, kuliah terus sampai S3, kemudian ya baru dikembangkan ilmunya itu. Jadi jangan puas di S1 ya. Jangan puas di S2 tapi sampai S3. Jangan puas 5 juz tapi harus 30 juz. Jangan puas 10 juz. Jangan puas 15 juz. Jangan puas 20 juz tapi harus 30 juz semuanya. Setelah Anda pulang nanti hafidh yang mumpuni ya,
Qiraatnya, ilmunya layak dipanggil Bunyai. Tahu Bunyai? Tahu Bunyai nggak? Tahu, Pak. Bunyai itu ulama perempuan, bukan istrinya Pak Yai, bukan, ya kan? Ya, kalau itu sih gampang, ya kan? Kalau istrinya Pak Yai kan gampang, kalau kawin sama Kiai jadi Bunyai kan, dan nggak punya ilmu dipanggil Bunyai juga. Tapi Anda tidak begitu, Anda benar-benar Bunyai, artinya ulama perempuan yang mumpuni, begitu maksud saya kan? Nah, sebelum kita teruskan, ada cerita menarik di perjalanan belum mencari ilmu tadi. Pertama waktu di Jamiatul Khair di Tanah Abang. Itu sekolah didirikan oleh kumpulan orang-orang Arab yang ada di Indonesia. Jamiatul Khair namanya. Bagus sekolahnya. Waktu beliau datang, itu dikira mau mengajar. Kan? Kenapa? Karena pertama penampilannya najis kan, ya apa itu meyakinkan. Kedua bahasanya bagus. Jadi ketika datang ke situ, pengurusnya, guru-gurunya mengira beliau datang mau mengajar. Padahal beliau datang mau apa? Mau nyantri kan, mau nyantri kan. Ya, karena tadi kan bahasanya bagus, kemudian penampilan meyakinkan, ya kan? Ya setidaknya santri yang lain kan, ya, maka seperti itu. Yang menarik lagi di Buntet Cirebon. Nah ini dekat Ibu Nur Islam Cirebon. Ya. Di sana di Abbas itu murid kesayangan Mbah Hasyim Asy'ari, Jombang, ya kan? Tabuyun, murid kesayangan, ilmunya luar biasa. Beliau belajar ke situ langsung kepada Ki Abbas. Gimana coba ceritanya? Beliau datang itu pakai jas, pakai dasi, ya kan? Kayak Menteri Agama aja datang itu kan. Ya santri kan pakai sarung, ya kan? Pakai sarung, pakai baju kumuh, ya kan? Ya. Beliau tidak datang pakai jas rapi, pakai dasi, kan? Ya pokoknya meyakinkan. Nah oleh kiainya disambut baik oleh kiainya, dikasih tempat khusus kamar kiainya. Jadi mukimnya tidak bareng sama santri lain kan, tapi kasih tempat khusus, kamar khusus kiai, dia suruh tidur di situ, ya tinggal di situ. Nah ngajinya sama kiai khusus juga, yang lain tidak ikut kan. Ya. Makanya itu juga, makanya bareng kiainya itu kan. Biasanya santri kan bareng santri lain kan, ini tidak. Jadi tidurnya makanya kasih tempat khusus, makanya bareng karena istimewa. Nah, disitulah dulu belajar fikih perbandingan, usul fikih perbandingan, ya, tafsir dan lain sama beliau. Sehingga ilmunya sejak itu tambah mumpuni begitu kan. Nah ini maksud saya yang perlu kita ambil hikmahnya, ya kita contoh gitu kan, supaya kita semangat untuk belajar. Jangan gampang melempem, ya kan, gampang loyo, ya kan, gampang capek, ya kan, ya tapi semangat ya, supaya Anda nanti berhasil kayak beliau. Ya itu ceritanya begitu, ya. Sebelum kita teruskan, mungkin ada yang bertanya dulu, biar nggak bosan. Kita baru bicara singkat tentang sejarah itu terkait dengan pendidikannya ya, pendidikannya. Ini akan kita sampaikan kiprahnya ya, kemudian karya ilmiahnya. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Kiai. Boleh silakan. Waktu Pak Profesor Al-Maghfurah masih ada, itu apa Kiai itu berarti itu sahabatan atau bagaimana hubungan Pak Kiai dengan Pak Ikhwan? Hubungannya hubungan kiai sama santri. Ya, saya 6 tahun diajar dulu di PTI, sama 6 tahun. Kemudian saya pernah menjadi khotimnya, pembantunya. Saya hidup di rumahnya, tinggal di rumahnya selama 2 tahun. Pagi, siang, sore saya membuka kitab besar-besar, saya ngetik bersama beliau. Saya ya sebagai jelek-jeleknya itu katibnya, sekprinya, sama musaidnya, asisten dosennya. Jadi sekprinya dan asprinya lah, kira-kira begitu. Jadi cukup lama. Kemudian sejak beliau ya, jadi saya ikut beliau itu di IKI mulai tahun 82. Mungkin Anda belum lahir ya. Tahun 82 saya sudah ikut beliau. Ya, cukup lama sampai beliau wafat. Ya, sampai beliau wafat. Ya. Jadi banyak yang sudah kita serap beliau. Dari PTIK, kemudian di IKI tadi, ya sampai beliau wafat. Nah, dengan saya kenal betul, ya kan, siapa beliau, ya kan, ya, tahu betul gimana sifat-sifatnya,
betul gimana semangatnya ya menggali ilmu ya. Kadang-kadang nanti kalau beliau itu lagi semangat, tidurnya malam. Jadi begini, habis subuh sudah buka kitab. Sudah buka kitab. Habis duha buka kitab lagi sebelum ke kantor, sebelum ke IKI, sebelum ke Majelis Ulama. Ya. Nanti saya ikut ke IKI, saya ikut ke Majelis Ulama. Kemudian ya, nanti datang dari MUI, datang dari IKI, tidak langsung istirahat. Apa? Buka kitab dulu. Buka kitab dulu kan. Ya. Nanti malam mau istirahat, buka kitab dulu lagi kan. Ya, jadi saya tugasnya apa? Buka kitab, ngetik dari pagi, siang, sore, malam. Non-stop, ya kan? Ya, tentu jalan yang kuat, ya kan? Ya. Dan kalau beliau seminar, waktu itu seminarnya di mana-mana. Ya, baru mesti seminar itu kan, di dalam negeri, di luar negeri. Nah, saya tugasnya membuat makalahnya. Membuat makalah itu tidak lama-lama waktunya. Besok mau seminar, malam ini baru kasih suratnya. Ini tolong bikin makalahnya. Kadang-kadang tidak ada 1 hari harus jadi. Kadang-kadang sehari, kadang-kadang 2 hari. Jarang yang sampai lebih 3 hari kita bikin makalah. Karena banyak ngasih seminar, bikin narasumber kan. Ya, kemudian makalah harus jadi kan. Ya. Gimana caranya? Dulu kalau minta saya, itu kitab kamu cari di situ. Ini suratnya, kitab kamu cari, baca surat. Kamu langsung buat. Besok jadi serahkan saya. Tanpa dikoreksi. Jadi gitu aja cara kerjanya kan. Ya, jadi buka kitab, kita pahami, kita tuangkan di makalah, langsung kita scan. Jadi bukan dikte kita kan. Nah, kita harus kerja sendiri tanpa beliau. Tapi sudah kasih arahan, baru gini. Nah, itu cara kerja kita ya. Nah, dengan begitu, alhamdulillah kita banyak mendapat pengalaman, juga ilmu dari insya Allah. Baik, ada lagi yang bertanya? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan dikit lagi ya. Kita sampai jam berapa? Jam 13, Pak. Jam 13. Ya, nanti mungkin tidak usah sampai jam 13 ya, karena baru pertama kali ya. Berikutnya kita akan bicara tentang kiprah beliau. Tahu kiprah ya? Aktivitasnya, kegiatannya sebagai ulama besar, wah itu luar biasa. Luar biasa. Ya kan? Ya. Beliau itu kan tadi mendirikan PT IKI, mendirikan IKI, mendirikan IAIN Raden Fatah Palembang, rektor di situ, ya kan? Jadi beliau itu dosen dan guru besar di berbagai perguruan Islam, baik negeri maupun swasta. Ya, guru besar di berbagai perguruan Islam, negeri maupun swasta. Kemudian dosen terbang kemana-mana beliau, kan? Beliau lama menjadi ketua Komisi MUI, ketua MUI, ya kan? Bahkan termasuk penggagas adanya MUI. Nah, ini luar biasa. Penggagas adanya MUI juga beliau itu kan? Ya, beliau juga itu. Tadinya lama diskusi sama Buya Hamka, ya, 1 tahun belum diterima, akhirnya diterima gagasan itu, ya kan? Ya. Jadi MUI, ya, kemudian PT IKI, IIKI, Bank Muamalah, sekarang bank syariah yang banyak ini, itu semua adalah penggagasnya, pemikiran pokoknya bersumber dari beliau semua. Ya, ada undang-undang perkawinan, tahu ya? Tahun berapa? Tahun 1974 ya. Itu ya, itu narasumbernya juga beliau. Nah, ini ada cerita menarik. Tadinya yang masuk ke DPR adalah konsep dari Profesor Zainal Aji, itu Menteri Kehakiman waktu itu. Itu konsepnya liberal, kan? Diambil dari hukum barat. Akhirnya dimutasi mahasiswa. Ada PTIKI, ada UIN, ya, ada IAIN waktu itu. Dan banyak lagi demonstrasi. Nah, karena panas situasinya, akhirnya gimana? Akhirnya tokoh-tokoh NU menghadap Pak Soeharto. Waktu presiden masih Soeharto. Apa tujuannya? Menghadap supaya konsep dari Zainal Aji dibatalkan dan di konsep yang Islami. Kemudian dirumuskan konsep undang-undang perkawinan
itu konseptornya yang paling pokok siapa? Al-Mafurlah, Profesor Ibn Husain, Masya Allah. Artinya diundangkan menjadi undang-undang perkawinan tahun 1974 kan, yang banyak ya usia-usia orang lain sampai hari ini akan direvisi kan, ya akan direvisi. Ada lagi apa? Kompilasi kemisal itu juga beliau. Jadi beliau jabatannya artinya di Kemenang itu adalah Ketua Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Kemudian menjadi staf ahli Menteri Agama bolak-balik kan. Kemudian menjadi dosen ya dan guru besar tadi. Tadi mendirikan macam-macam kan ya kegiatannya kan ya. Kemudian adanya bank syariah sekarang yang diawali Bang Mamat itu beliau juga penggagasnya. Selain tadi PT IKI, UI, kemudian hukum perkawinan, kompilasi Islam dan lain-lain. Di samping itu beliau banyak apa? Banyak ini membina masyarakat dan menjadi narasumber pemerintah dalam berbagai hal, terutama terkait dengan apa? Dengan hukum Islam. Ada apa namanya? Masalah tanggung nasal kan, KB ya, itu juga belum menjadi narasumbernya dan pemikirnya kan. Jadi banyak. Nah, di samping itu ya beliau itu sangat apa? Intensif juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh Islam, ulama ya, dan mereka memajukan Islam ini. Dan itulah ya hasilnya menjadi apa? PTIK dan IKI tadi itu karena apa? Komunikasi yang intensif dengan para tokoh Islam dan orang-orang penting ya, sehingga mereka mendapat dukungan. Nah, kira-kira kiprahnya seperti itu. Di IKI sejak mendirikan sampai wafat baru berhenti, ya kan? Kalau di PT IKI karena beliau ya merangkap di IKI, maka akhirnya ada peraturan di PT IKI supaya ya rektor tidak merangkap. Akhirnya beliau meninggalkan PT IKI, fokus di IKI. Nah, kira-kira secara singkat kiprahnya seperti itu. Kemudian di samping itu banyak nulis buku ya. Banyak nulis apa? Karya ilmiah. Apa di antaranya? Ada namanya fikih perbandingan. Ini satu-satunya buku fikih ya yang mengaji masalah pernikahan ya. Yang tadinya akan dijelaskan masalah tolak, masalah kewarisan, tapi belum selesai baru sampai masalah perkawinan. Yang dikaji secara mendalam ya lewat lintas mazhab, di mana masing-masing imam disampaikan pendapatnya, argumentasinya, kaidahnya dan wajah istidlal. Nah, ini sangat bagus bukunya. Terkenal. Mungkin Anda bisa beli ke Ibu Ema ya. Karena sudah diulang oleh penerbit Firdaus ya. Firdaus Pasami. Nah, itu apa namanya? Karya beliau ya. Ada lagi apa? Karyanya Mahwal Maisir. Mahwal Maisir. Apa itu? Apakah judi itu? Apakah judi itu? Ini buku dikarang ketika di Indonesia sedang marak porkas, ya, tahu porkas ya? Ya. Jadi apa itu porkas itu? Undian berhadiah lah, ya kan? Undian harapan atau undian berhadiah. Nah, kebanyakan ulama mengatakan porkas itu adalah judi, kan? Atau apalah namanya ini? Porkas, apalagi namanya ini? Undian harapan. Bukan, Pak. Lotre, undian lotre seperti itu kan, Pak? Bukan namanya porkas waktu itu. Porkas sama undian harapan lah kira-kira kan namanya ya. Ya, sama semacam lotre juga kan. Tapi agak lain modelnya. Nah, itu dikaji mendalam oleh beliau, dikarang buku, ngarangnya seminggu dikarangnya dengan saya di puncak. Kenapa dikarang buku itu? Ceritanya begini, ceritanya kan. Ketua Umum MUI Hasan Basri itu ditanya wartawan, porkas itu judi bukan Pak? Dia jawab bukan gitu kan. Ya. Akhirnya heboh kan? Akhirnya heboh di luar kan? Ramai kan?
Nah, ini kan ketua umum harus diamankan kan pendapatnya, jangan sampai nanti akhirnya dihina oleh orang banyak, diremehkan, dirasakan. Nah, untuk mengamankan itu, maka beliau mengarang buku namanya Mahwal Maisir, apakah judi. Nah, di situ disampaikan pandangan ulama tentang definisi judi. Sekian banyak definisi tadi, ya. Kemudian mengambil kesimpulan bahwa forecast itu bukan judi. Forecast itu dilarang bukan karena judi, tapi karena banyak mudaratnya. Ya. Kan ada masalah, ada mudarat, ya kan? Nah, dilarang kenapa? Bukan karena judi, tapi karena banyak mudarat. Nah, dengan demikian maka tadi pandangan siapa? Ketua umum UI itu bisa diamankan. Artinya tidak didamprat atau dilecehkan atau dihinakan oleh ulama lain atau oleh kira-kira begitu. Buku itu syarat dengan kajian usul fikih. Anda masih punya itu nanti kita pinjamin, bisa difotokopi ya, bisa difotokopi. Bukunya tidak tebal, sekitar 50 halaman lah. Dan buku itu dikarang selama 1 minggu, kurang 1 minggu. Jadi saya digantung ke puncak, dua kitab banyak, sampai puncak dibongkar di sana, kemudian kita karang buku itu ya, selesai kurang dari 1 minggu. Pulang sudah jadi buku kan? Ya luar biasa itu dulu, cepatnya kan? Banyak lagi ada namanya apa ya? Perang sabil. Itu bicara tentang kewajiban kita membela negara, membela agama ketika kita dijajah. Kurang lebih seperti pandangan Hasyim Asy'ari kan, ya, yang mengatakan kita wajib jihad ketika musuh datang, ya, untuk membela agama kita, membela negara kita dan bangsa kita. Dan nanti akan kita sampaikan poin-poin penting. Banyak, kan? Ada lagi apa? Ada lagi, bolehkah khutbah dengan bahasa selain Arab, bahasa non-Arab? Bolehkah khutbah dengan bahasa selain Arab? Jadi waktu itu terjadi diskusi antara beliau dengan Bung Karno. Bung Karno kebetulan kan isinya dari Bengkulu kan, dan masih ada hubungan famili dengan beliau kan. Ya. Diskusi, Bung Karno mengatakan boleh pakai bahasa Indonesia. Beliau mengatakan tidak boleh, harus pakai bahasa Arab. Jadi waktu itu pandangan beliau tentang khutbah wajib pakai bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Maksudnya rukun-rukunnya kan. Tapi lama-lama berubah pendapatnya setelah Bung Karno apa namanya nggak ada, katakanlah ya, tidak aktif lagi. Beliau memunculkan lagi pendapat yang kedua tentang khutbah. Boleh khutbah pakai bahasa Indonesia supaya bisa difahami oleh jamaahnya. Karena kalau tidak, jamaah nggak bisa paham kan? Padahal tujuannya adalah apa? Mengajak jamaah untuk takwa kepada Allah. Nah, kalau bahasa Arab gimana? Kebanyakan bangsa kita nggak bisa bahasa Arab kan? Artinya muncul ijad yang kedua yang mengatakan gimana? Boleh khutbah pakai bahasa Arab. Yang penting rukunnya tetap pakai bahasa. Dan nanti masih ada beberapa buku lagi lah yang akan kita sampaikan tentang karya ilmiah beliau ya. Insya Allah. Kalau makalahnya banyak banget ya, ratusan, mungkin ada 500-an makalah kayaknya, banyak banget kan? Banyak banget karena sering seminar. Nah, dengan demikian dari sini kelihatan betul pemikirannya tentang keilmuan luar biasa ya. Dan itu wujudkan dalam bentuk buku, sebagian dalam bentuk makalah yang belum sempat ditulis. Waktu itu belum bisa diterbitkan sebagai buku mahasiswa. Waktu itu sudah dibentuk tim untuk menjadikan makalah itu sebagai buku. Ketuanya saya sendiri, tapi anggotanya nggak banyak, ya karena kesibukan itu belum berjalan dengan baik, ya kan. Artinya ada yang sudah kita terbitkan, ada yang belum, masih banyak yang belum. Nah, ini nanti Anda bisa membantu itu, bisa menerbitkan karya ilmiah beliau yang masih belum diterbitkan. Nah, mungkin untuk perkenalannya itu dulu. Jadi begini ya, saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Dekan Syariah ya, dengan Kosma juga sudah ya, sama belum ya dekannya. Bahwa
Mata keikian selanjutnya akan diajarkan pada hari Kamis jam 2. Digabung dengan semua prodi dan fakultas. Ada IAC, ada tarbiyah. Saya nanti akan mengajar 1 bulan penuh bulan ini. Berikutnya akan diajar oleh tim, tapi saya tetap membina, menonton, mengawasi. Dan nanti setelah itu, jadi bulan September, Oktober, November itu nanti diajar oleh tim, bergantian ada Ustazah Nuisa, ada Ustazah Utari, ada Ustazah Ifati, ada Ustazah siapa? Tuti ya, Tuti ya. Ini nanti akan mengajar Anda semuanya. Ya, tentu nanti dibagi tugas, ya kan? Dan nanti habis UTS akan kita atur supaya ini timnya ya dapat semuanya, ya kan? Tidak saya semua kan? Karena ada timnya kan? Timnya itu Ustazah Nurisa, Ustazah Ifati, Ustazah Utari, dan Ustazah siapa? Tuti ya, 4 orang ya. Baik, jadi sementara seperti itu, insya Allah nanti selanjutnya kita belajar lagi pada hari Kamis jam 2 ya, semua fakultas dan semua prodi. Di tarbiyah semua prodinya, kemudian IAT semua prodinya, kemudian saya ya semua prodinya. Yang banyak tarbiyah karena banyak kelas yang sampai ABCD kan, jadi ada A, B, C, D ikut semua. Baik, mungkin ada yang bertanya, minta tutup. Yang bertanya, sebelum minta tutup. Kalau buku-bukunya nanti kita kasih ya, banyak buku-bukunya nanti kita kasih. Artinya kita kasih nama bukunya, bukan kasih bukunya kan. Ya kalau banyak kan nanti ya repot itu kan. Ada banyak bukunya. Sudah kita kasih ke tim yang akan mengajar, dikasih semuanya, ya kan. Ya, nanti kepada Mbak Suci, kalau mau fotokopi bisa, gampang. Ya, bisa kita kasih. Cukup? Ada yang bertanya nggak? Sementara? Dulu ya, baik. Kita akhiri dulu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Kiai. Sama-sama. Oh ada Ustaz Sulari ada loh. Oh iya. Jazakallah Pak Kiai. Sama-sama. Kita tutup ya. Ya, tapi nanti mahasiswa absen ya. Di absen foto ya sudah berjalan. Dista sudah berjalan. Sudah Bu, sudah di Baik, terima kasih. Bisa ditutup. Bisa live.